Menurut cerita rakyat yang berkembang turun-temurun, nama Candi Jiwa berasal dari keyakinan bahwa tempat ini merupakan pusat penyucian jiwa pada masa lampau. Masyarakat percaya bahwa para pendeta dan tokoh spiritual pada zaman kerajaan kuno melakukan ritual untuk membersihkan batin, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, serta menenangkan roh-roh leluhur di kawasan ini. Ada pula legenda yang menyebutkan bahwa candi ini menjadi tempat peristirahatan jiwa-jiwa suci, yakni roh para pemimpin atau tokoh besar yang semasa hidupnya memiliki kesaktian dan kebijaksanaan tinggi. Karena itulah, kawasan candi dianggap sakral dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Candi Jiwa diyakini berasal dari masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara hingga pengaruh Sriwijaya, sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Dalam legenda lokal, candi ini digunakan sebagai tempat pemujaan Buddha, khususnya aliran Mahayana. Pada malam-malam tertentu, para biksu dikisahkan melakukan meditasi panjang dengan penerangan obor, diiringi lantunan doa dan mantra suci. Konon, energi spiritual dari ritual tersebut masih tersisa hingga kini. Beberapa warga mengaku merasakan suasana berbeda saat berada di sekitar candi, terutama menjelang senja atau dini hari. Udara terasa lebih hening, dan suasana seolah membawa pengunjung masuk ke lorong waktu masa lalu. Legenda mistis Candi Jiwa tidak lepas dari cerita penampakan cahaya samar di puncak candi pada malam hari. Cahaya tersebut dipercaya sebagai pertanda kehadiran penjaga gaib yang melindungi kesucian tempat itu. Ada pula cerita tentang suara langkah kaki atau bisikan halus yang terdengar saat kawasan candi sepi. Meski demikian, masyarakat setempat meyakini bahwa makhluk penjaga tersebut tidak bersifat jahat. Justru mereka dipercaya menjaga keseimbangan alam dan mengingatkan manusia agar selalu bersikap sopan, rendah hati, dan menghormati peninggalan leluhur. Dalam legenda lain, Candi Jiwa disebut sebagai titik pertemuan energi bumi. Banyak orang datang untuk bermeditasi, mencari ketenangan batin, atau sekadar merenung. Tidak sedikit yang percaya bahwa berdiam diri di sekitar candi dapat menenangkan pikiran dan menguatkan jiwa. Para sesepuh desa sering berpesan agar siapapun yang berkunjung menjaga ucapan dan perilaku. Sebab, Candi Jiwa bukan hanya situs sejarah, tetapi juga ruang spiritual yang dihormati oleh alam dan leluhur. Hingga kini, legenda Candi Jiwa terus hidup di tengah masyarakat Karawang. Kisah-kisahnya diwariskan melalui tutur kata para orang tua kepada generasi muda, menjadi pengingat akan kejayaan peradaban Nusantara yang menjunjung tinggi spiritualitas dan harmoni dengan alam. Di pagi hari, saat kabut tipis masih menyelimuti dataran rendah, siluet Candi Jiwa tampak seperti bangunan suci yang terlahir dari pertemuan bumi dan langit. Matahari perlahan terbit di ufuk timur, sinarnya menyentuh permukaan candi dan memantulkan cahaya keemasan, seolah membangunkan roh-roh leluhur yang bersemayam di dalamnya. Pada masa itu, candi ini menjadi tempat para pendeta, brahmana, dan resi berkumpul untuk melaksanakan ritual suci demi keseimbangan alam dan keselamatan kerajaan. Kertanegara, raja besar yang dikenal sebagai pemimpin visioner dan penganut ajaran Siwa Buddha, menjadikan Candi Jiwa sebagai salah satu pusat spiritual penting. Disinilah ajaran tentang penyatuan jiwa manusia dengan kekuatan kosmis dipelajari dan direnungkan. Candi Jiwa dipercaya sebagai tempat pemurnian batin, tempat di mana manusia melepaskan nafsu duniawi untuk mencapai kesadaran tertinggi. Setiap batu yang tersusun rapi konon dibangun dengan doa dan mantra, sehingga menjadikan candi ini hidup dalam dimensi yang tak kasat mata. Pada hari-hari tertentu, halaman Candi Jiwa dipenuhi suara kidung suci dan dentingan lonceng ritual. Asap dupa membumbung perlahan, membawa harum kayu cendana yang menyatu dengan hembusan angin. Para pendeta berjalan mengelilingi candi dengan langkah hikmat, membawa sesaji berupa bunga, air suci, dan hasil bumi terbaik sebagai wujud rasa syukur kepada para dewa. Masyarakat dari berbagai penjuru datang dengan penuh hormat, memohon berkah, keselamatan, dan ketentraman hidup. Di masa kejayaannya, Candi Jiwa juga menjadi tempat Kertanegara melakukan semadi. Dalam keheningan malam, sang raja duduk bersila menghadap candi, ditemani cahaya obor yang berkelip tertiup angin.
Konon, dari tempat inilah Kertanegara memperoleh wangsit dan kekuatan batin untuk mempersatukan wilayah-wilayah Nusantara. Candi Jiwa dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam para dewa, tempat energi besar mengalir dan membentuk takdir kerajaan. Ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit, Candi Jiwa terlihat semakin sakral. Cahaya bulan memantul di permukaan bata merah, menciptakan bayangan yang bergerak lembut, seolah menari bersama doa-doa yang dipanjatkan. Pada saat-saat seperti inilah, masyarakat percaya bahwa batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Banyak yang merasakan ketenangan luar biasa, bahkan sebagian mengaku mendengar bisikan lembut atau merasakan kehadiran penjaga tak kasat mata yang menjaga kesucian candi. Namun, kejayaan tak selamanya abadi. Seiring runtuhnya Singhasari dan wafatnya Kertanegara, Candi Jiwa perlahan ditinggalkan, ritual berkurang, suara kidung menghilang, dan alam mulai mengambil kembali ruangnya. Meski demikian, jiwa candi ini tak pernah benar-benar padam. Hingga kini, Candi Jiwa tetap berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu, menyimpan jejak spiritual dan kebesaran Kertanegara yang tak lekang oleh waktu. Candi Jiwa bukan hanya bangunan kuno, melainkan warisan jiwa sebuah peradaban, tempat di mana kekuasaan, kepercayaan, dan kebijaksanaan pernah menyatu dalam harmoni yang agung. Setiap langkah di sekitarnya seakan membawa kita kembali ke masa ketika doa menjadi nafas kehidupan dan kerajaan berdiri di bawah restu langit.